wabarakatuh. Alhamdulillah wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz-ustazah, para penjual Quran, sangat kami banggakan, sangat kami sayangi dan memohon kita dapat semua istiqomah di dalam masuk pada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena sebagai hamba tidak layaklah kita semua. Kita harus senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan, karena setiap usaha nafas kita, tarik nafas kita, tidak ada daya yang kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar Ustaz dari podium selalu menyampaikan tentang rasa apa yang membuat kita kalau kita ibaratkan hati-hati itu menjadi pena dan pena menjadi tinta terus menimpa Allah kepada kita, maka tentu tidak akan untuk meneruskan apa yang kita rasakan dengan lingkungan ini. Biasa saja atau ada apa yang bisa mungkin selalu diulang. Tapi sebenarnya ini membuat ya alhamdulillah sering membuat saya masa kita itu tidak merasakan bahwa juga dan kita hidup pernapasan yang kita miliki dengan normal ini adalah halunya dan nikmat dan yang seringkali kita lupa, kita anggap itu biasa saja. Salam bertasawuf, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia biasa tapi telah Allah angkat sebuah kesabaran sehingga setiap tindak tanduk Rasulullah itu menjadi suri kepada diri kita. Apapun yang diberikan Rasulullah itu bukan atas kehendak Rasulullah, tapi semua disetting dari Rasulullah. Satu contoh, Rasulullah pernah dengan Bilal itu sholat subuhnya kesiangan, bukan sholat subuh kesiangan, tidak sholat subuh apa-apa kan dalam kesiangan. Kemudian yang protes ke Rasulullah kan langsung, kok bisa kayak gitu? Itu kan hanya orang yang berwasiat sebenarnya kalau sampai ditidurkan dan tidak tahu. Nyata yang diperlihatkan atau yang ditakdirkan Allah kepada Rasulullah sebagai contoh bagi kita. Bahwasanya Rasulullah itu bukan ketidurannya itu ada dosanya, dan Rasulullah itu manusia biasa seperti kita yang nanti akan menjadi contoh teladan bagi kita semua. Sehingga Allah bangunkan dia setelah sholat subuh, setelah lewat sholat subuh, kemudian dia ajak bilang yang sudah kita sholat, berarti ngajarin kita untuk kodok sholat subuh. Jadi ada kasus yang menjadi tetap menjadi suri teladan bagi kita semua. Jadi tidak benar Rasulullah masih biasa ya. Kemudian juga bisa berbuat dosa. Memang Allah berikan seluruh tindakan kepada Rasulullah dengan ucapan, perbuatan maupun perdiamannya itu adalah teladan yang harus kita ambil contohnya, yang harus kita teladani agar kita senantiasa bertaat pada syariat bukan ibadah kita. Ustaz-ustazah PKPD yang saya hormati, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita ya terus berjuang melalui dakwah mendakwai anak-anak kita, mengajarkan mereka untuk dekat, untuk bisa membaca Al-Quran dan untuk senantiasa dekat mengamalkan isi dari Al-Quran. Ini adalah sebuah pekerjaan mulia yang oleh karena itu kita harus senantiasa memperbaharuinya. Ya, efek. Kenapa penting memperbaharuinya? Karena kalau kegiatan aktivitas kita di PKPD itu dalam lama ini jauh, sepertinya jauh ya. Saya akan dari itu dengan mengajar ngaji ada yang gaji 1 juta sebulan. Nah, 1 bulan saya ada sekarang UMR lah, dengan ngajar ngaji digaji UMR ada. Jadi kalau kita mengharapkan dia jauh, nah daripada kita mengharapkan dia, kita mengharapkan
saja. Kita mengharapkan pahalanya, karena pahala akhirat itu lebih besar sekedar menikmati harta dunia itu. Jadi ya jangan kotor-kotoran, jangan sering marah dengan anak-anak didik kita. Karena kita walaupun digaji kecil itu jangan kita harapkan bukan gajinya, tapi amalan ketika kita mengajarkan ngaji itu nanti ini bermanfaat untuk ibadah anak kita, bermanfaat kalau dia ada kita yang bisa menyebarkan lagi. Artinya ada politik dan pemahaman yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita ngajar anak-anak itu. Berapa ini? Ada. Ya sih kayak bikin bungkus pakai ini atas. Nah ini ada sih kayak ini ada cincin. Ya juga kayak itu kan. Nah kira-kira dari mana yang bakal bertahan lama di tangan saya? Cincin. Kalau saya tahu. Jadi sebenarnya saya kilo dari cincin atau sing ayu mana yang bakal bertahan lama di tangan saya? Nomor satu, cincin bertahan lama di tangan saya. Ada lagi yang lain? Kita mau berhenti ayo. Nah ini salah satu yang saya bicarakan. Anda Srikaya. Apa yang ditanyakan? Bukan fokus data yang menentukan tadi. Jadi mana antara cincin dan Srikaya ini yang bertahan lama di tangan saya? Jawabannya tergantung saya. Maksudnya Srikaya dulu, saya juga cincinnya dulu. Tergantung saya. Karena ini punya siapa? Ya saya. Nah kalau kehidupan kita punya siapa? Allah. Jadi tergantung Allah. Apa yang akan terjadi pada kita tergantung Allah yang menentukan. Yang menjadikan kita berbahagia itu bukan apa yang terjadi pada kita, tapi sikap kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Oh ya Ustaz, saya di saat ini terus di saat itu mau kita jadikan siapa? Kan orang lain yang bisa jadi. Kecuali kita tahu itu kalau jadi ini bertobat asal tidak. Tapi kalau posisi kita dizalimi, posisi dizalimi itu kuasa Allah. Kondisi kita mau berpahaman tidak, sikap kita terhadap apa yang telah terjadi, kita sabar, kita berusaha kepada Allah, kita serus kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala kita. Termasuk kita, kalau kita yakin di dunia ini dikendalikan oleh Allah, ya makanya kita yakin bahwasanya Allah tidak akan menjadi Allah yang tahu. Bapak Ibu, Ustaz dan satu hal yang bisa kita ambil manfaat dari kegiatan Ramadan kemarin adalah semangat memperbaiki diri. Ketika Ramadan ini kan kita menjadi pribadi yang aktif, menjadi pribadi yang selalu bersemangat berbuat kebaikan, dan bukan cuma bersemangat tapi bersegera. Kita menjadi pribadi yang bersegera ketika mendapat semangat kebaikan dan karena memberikan pelajaran yang kita sampaikan. Ada semangat yang lebih coba Ustaz semangat yang lebih bersegera kepada ada kejadian miskin. Dan itu semua berlomba-lomba seluruh masyarakat, ustaz-ustaz ataupun yang berpunya harta pada saat bulan Ramadan ini punya semangat yang lebih untuk berkebaikan. Tidak jarang juga yang menjadi pokok kuncinya atau menjadi inovatornya. Dan itu adalah perbuatan yang baik. Yang sama akan bisa kita teruskan di seluruh Ramadan kita dapat hakikatnya. Manusia ini yang berhubungan dengan mereka yang bersegera
orang-orang yang azabnya mereka sangat perhatian, yaitu mereka muslimuna firqatin wa mu'minun sa'um, yaitu orang yang jelas itu bersegera dengan kebaikan dan mereka orang yang tidak berbuat. Suatu saat Anas bin Malik berkata bahwa sebuah kisah berupa sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi mengingkari kebaikan dan menutupi keburukan. Namun ada juga orang yang menjadi mengingkari keburukan dan menutupi kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang menjadikan kunci kebaikan ada pada keduanya, dan celakalah orang-orang yang menjadikan kunci keburukan ada pada keduanya. Jadi manusia menjadi pembuka kebaikan dan menutupi keburukan. Jadi kita pertama mendengar kita ada waktu dengan teman-teman kita ada mudah-mudahan aktivitas itu menjadi bukan kebaikan dari kebaikan dan menjadi penutup itu keburukan bagi kita. Kenapa? Karena kita mengajarkan hal-hal yang bisa menyebabkan dan alhamdulillah jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi pemegang kunci masuk kebaikan dan bukan itu keburukan. Membuat game-game yang melalui itu kan berarti kita membuka pintu keburukan dan menutup kebaikan kembali. Kalau kita menyadarkan Al-Quran tentang kita, mudah-mudahan aktivitas kita adalah aktivitas sebagai membuka pintu kebaikan dan menutup bagi mereka. Jadi kegiatan kita di pengajaran haji, jangan dinyatakan mencari harta karena jauh, karena ada di situ. Yang bisa kita kejar adalah pahala, sedekah, ilmu kepada anak-anak kita. Makanya ketika kita buka judi, kita akan kita untuk mendapatkan berkah di akhirat. Itu digaji itu cukup sebulan alhamdulillah. Karena makanan dalam orang kita tidak ada yang miskin, hanya kaya cukup. Jadi saya mengajarkan kita untuk berdoa agar cukup, jangan agar kaya. Karena banyak orang kaya hanya tidak cukup. Tapi kalau kita dalam merasa cukup, maka insya Allah kita menjadi orang yang kaya. Berdoalah dengan apa yang Allah berikan kita merasa cukup, sehingga mudah, sehingga Allah timbul ketenangan dalam hati kita dan Allah memberikan keberkahan rezeki yang kita terima. Kemudian kita ini alhamdulillah sudah cukup lama berarti orang yang ada anak-anak. Sesungguhnya semua itu adalah sebuah perjalanan waktu. Kita lama mungkin ada santri-santri kita sudah lebih sudah menikah, sudah menjadi pejabat, sudah mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Saya kira bahwa kita semua kita tetap kebagian pahalanya kalau kita memperbaharui dan ikhlas dalam mengajarkan kepada mereka. Terus kita tampak ada begitu satu kita sombong sekali dan kalau kita jangan kecil hati. Karena sesungguhnya apa yang kita berikan kepada mereka Allah akan ganjaran. Karena kalau kita berbicara tentang waktu ini kan waktu juga cuma ada 3. Kalau ada 3 waktu juga hanya ada 3 kemarin, hari ini ya habis. Yang bisa kita lakukan dan kita bisa kendalikan adalah yang hari ini yang berpengaruh terhadap kita, terhadap kita mudah berpahala dan bersuh itu menjadi pada hari ini. Kalau yang kemarin itu sudah lewat, kita hanya bisa mengistimewa kalau kita berbuat kesalahan. Hari esok kita juga tidak tahu, kita hanya bisa merencanakan. Jangan hari esok 10 detik ke depan kita nggak akan tahu terjadi apa dengan kita. Yang bisa kita pegang dan kita perhatikan adalah apa yang sekarang ini kita lakukan. Duduknya bapak-bapak ibu di sini, ini yang bisa kita kendalikan saat ini. Apakah duduk kita ini berpahala? Apakah duduk kita ini hanya berdosa? Itu kita yang bisa kendalikan pada saat ini. Duduk yang berpahala adalah kenyamanan dengan betul bahwasanya Allah telah mengumpulkan kita dalam hati Islam pada saat itu.
sedikit banyak kalau kita kosongkan hati kita, maka apapun yang diucapkan ini akan menjadi ilmu bagi kita, tambahan ilmu bagi kita, tambahan keberkahan bagi kita. Kalau saya juga tidak nanti macet. Macet itu bisa tergantung dari apa? Kondisi macet bisa tergantung. Itu naik motor macet bisa tergantung dari macet. Macet itu koda Allah kita. Artinya itu ketetapan Allah sudah. Yang bisa kita lihat apa? Sikap kita ada di macet. Apakah kita mau berpahala dalam kemacetan atau kita berdosa dalam kemacetan itu? Kalau kita mau berdosa dalam kemacetan itu, buru-buru ya. No, macet dulu, jangan buru-buru belum macet. Nanti konsepnya itu mengakibatkan dosa. Karena kita mau buru-buru ya kalau masalah pada kita. Tapi kalau kita bisa mencikapinya dengan ya Allah, macet nanti ya sudah, sih sholawat. Tenang aja, karena bakal ini nggak bisa kita ini kan. Kalau kita tahu bakal macet, kalau kita punya tujuan ke depan supaya tidak terlambat, kita harus jadi antisipasi ini supaya kita datang lebih cepat sehingga macet itu tidak membuat kita tidak dapat mampu dalam jalan. Dan